Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas Aksya C BP23 akan mempersembahkan sebuah drama sejarah peradaban Islam tentang Tharik bin Ziyad di Andalusia. Pada tahun 670 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri. Berikanlah dia nama dan azankanlah dia, wahai suamiku. Aku akan memberikannya nama Tharik bin Ziyad. Kedengaran nama yang bagus, suamiku. Lalu sang ayah mengazankan anaknya tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tharik kemudian tumbuh besar menjadi laksamana yang handal dan sangar dalam berperang dengan ciri-ciri tahi lalat yang ditembuhi rambut di pundak kirinya. Lalu ada seorang wanita tua yang sangat ingin bertemu dengan Tharik, tetapi dia dihalang oleh puluhan prajurit yang Mohon menjaga maaf pintu Nyonya, tenda kami peristirahatan tidak bisa Tharik. memberikanmu izin masuk sebelum mendapatkan izin dari Laksamana Tharik terlebih dahulu. Tapi aku harus memberitahunya tentang hal itu. Hei, kamu masuklah ke dalam dan tanyakan pada Laksamana. Prajurit kedua masuk dan menyampaikan kepada Tharik. Maaf tuanku, di luar ada seorang wanita tua yang sangat ingin bertemu denganmu tuan. Ada apa dia ingin bertemu denganku? Dia dari tadi sangat ingin memberitahumu tentang sesuatu tuan. Baiklah, izinkan dia masuk. Baik tuan. Prajurit dua kembali keluar dan memberikan izin kepada wanita tua itu masuk ke dalam sambil dikawal dua prajurit. Laksamana mengizinkan dia masuk. Baiklah Nyonya, silahkan masuk. Wahai tuanku, aku ingin menuturkan sebuah kisah yang dahulu pernah diceritakan suamiku kepadaku. Kisah apa? Kisah yang bercerita tentang bahwa akan ada suatu saat nanti seorang jenderal yang akan menaklukkan negeri ini. Dan beliau juga mengatakan bahwa jenderal tersebut memiliki ciri-ciri tai lalat di pundak kirinya yang ditumbuhi rambut. Mendengar hal itu, Tharik seketika membuka bajunya dan melihat di pundak kirinya. Ternyata memiliki tanda yang persis seperti yang dituturkan oleh wanita itu. Apakah yang disembunyikan oleh raja-raja itu dariku sehingga tidak boleh untuk dibukanya? Apakah emas dan berlian yang melimpah? Baiklah, aku akan membukanya sehingga aku akan menjadi raja yang kaya raya. Tuanku, seharusnya tuan tidak boleh melanggar peraturan raja-raja sebelumnya. Hamba takut akan terjadi sesuatu padamu tuan jika melanggar peraturan ini. Aku tidak peduli. Aku akan membukanya sehingga aku akan menjadi raja yang kaya raya dan membuat kerajaan ini menjadi buka. Hai kau, panggilkan aku tukang kunci untuk membukakan pintu ini. Tapi tuan, Jangan membantah. baik tuan. Saat pembukaan gembok terakhir telah berhasil dibuka, bukan emas, bukan berlian, tetapi yang didapatkan hanyalah Apa-apaan ini? Ini bukan emas maupun berlian. Tuanku, ini isinya hanya lukisan-lukisan tua tuan. Tuan lihat, ada sebuah pesan di sana. Sini, berikan kepadaku. Wahai anakku Florinda, demi menjaga hubungan politik yang baik dengan kerajaan Visigot, aku akan mengutusmu ke sana untuk belajar. Wahai ayahku, aku akan menghargai apapun keputusanmu. Oke, Ayu cantik dan rupawan. Siapakah namamu Adinda Gerangan? Wahai yang mulia,
memperkenalkan hamba Florinda, putri penguasa Ciuta, Jenderal Julian. Sungguh terhormat bagi kami menerima seorang putri bangsawan di kerajaan ini. Tetapi alangkah terhormatnya jika engkau menjadi seorang ratu. Apa maksud gerangan yang mulia berkata seperti tersebut? Ya, engkau tidak salah dengar. Hamba ingin menjadikan engkau menjadi seorang ratu di kerajaan ini. Kita akan memimpin kerajaan ini bersama-sama di atas singgasananya. Maaf yang mulia, tapi hamba diutus oleh ayahanda hamba untuk menuntut ilmu di kerajaan ini. Maaf sedikit rangka yang mulia, hamba permisi dulu. Atas ucapan Florinda yang menolak ajakan pernikahan dari Roderick, kemudian Roderick marah dan merencanakan sesuatu yang jahat kepada Florinda. Lancang sekali wanita itu menolak ajakanku. Dialah yang aku pilih sendiri untuk menjadi pendampingku. Baiklah, dia harus menjadi milikku. Prajurit, bawakan dia berhadapan denganku. Baik yang mulia. Ya benar, rencana jahat itu berhasil membawa Florinda kepada Roderick. Bagus prajuritku, baru saja aku perintahkan engkau telah mendapatkannya. Apa yang kau inginkan dariku yang mulia? Diam kau wanita lancang, engkau telah menolakku mentah-mentah di tengah wargaku. Sekarang kau milikku. Prajurit, bawalah dia ke kamar bawah dan kurung dia, jangan sampai lepas. Baik yang mulia. Prajurit, jaga dia dengan ketat, jangan sampai dia lepas, apalagi memberitahukan kabarnya dengan ayah. Florinda diberkati oleh kecerdasan yang tinggi. Florinda berhasil menyelipkan pesan kepada ayahnya tentang kabarnya di kerajaan. Di sisi lain, di kekuasaan Ciuta, Julian sungguh khawatir karena putrinya sudah lama tidak mengirimkan pesan kepadanya. Hai gadisku, hari ini engkau adalah milikku. Yang mulia, hamba mohon yang mulia, jangan sakiti hamba yang mulia. Prajurit telah susah payah membawamu kepadaku. Akankah aku melepaskanmu begitu saja? Hamba mohon yang mulia, jangan yang mulia. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pengantar surat dari kerajaan Visigot ke kekuasaan Ceuta. Tuanku, ada surat dari seseorang untukmu dari kerajaan Visigot. Benarkah? Apakah itu dari putriku? Mohon maaf tuanku, di sini tidak ada nama pengirimnya tuanku. Baiklah, berikan padaku, aku akan baca. Sedari awal surat tersebut sangat aneh, namun ketika telah dibuka dan dibaca oleh Julian, Dasar Julian penguasa kaget laknat! mata. Prajurit! Kerahkan semua pasukan dan kita berangkat ke Tolendo sekarang juga. Suamiku, janganlah engkau gegabah seperti itu suamiku. Benar tuanku, lagipun dengan jumlah pasukan kita yang sedikit, kita akan kalah menghadapi kerajaan Visigot tuanku. Lantas, apakah aku harus diam saat mengetahui putriku dihamili Roderick? Tentu saja tidak suamiku. Kita harus mengamankan putri kita terlebih dahulu agar dia selamat saat kita hendak meluncurkan serangan ke sana suamiku. Benar yang dikatakan istrimu tuanku, kita harus menyelamatkan putrimu terlebih dahulu sebelum kita menyerang ke kerajaan Roderick. Tetapi dengan jumlah pasukan kita yang sedikit ini tuanku, kemungkinan kecil untuk kita memenangkan peperangan ini tuanku. Baiklah, aku paham apa yang kau maksud prajuritku. Aku akan meminta bantuan Khalifah Musa bin Nusayr. Ide yang bagus tuanku. Sekarang kita harus bergerak ke kerajaan Visigot dan menjemput putrimu. Lalu kita ke Khalifahan Musa bin Nusayr. Baiklah. Mereka pun bergerak ke kerajaan Visigot, meninggalkan kerajaan Ceuta dengan istri Julian. Julian pergi bersama prajuritnya menjemput putrinya. Penguasa Ceuta, Jenderal Julian, ada gerangan apa engkau mendatangi kerajaanku dengan tiba-tiba? Yang mulia, hamba datang kemari untuk menjemput putri hamba yang hamba utus untuk belajar di kerajaanmu yang mulia. Tentu saja, aku menerimanya dengan baik di sini. Tetapi, kenapa engkau ingin menjemputnya? Mohon maaf yang mulia, istri hamba sekaligus ibunya Florinda saat sekarang ini sedang sakit keras. Dan ia ingin melihat putrinya yang telah lama meninggalkan kerajaan kecil kami di Ceuta. Sungguh mengkhawatirkan. Baiklah, aku akan mengizinkannya pulang bersamamu. Tetapi, ia harus kembali ke kerajaan ini untuk mengejar pelajarannya yang tertinggal. Baik. Setelah berhasil membawa putrinya kembali, Assalamualaikum saudaraku Musa. Waalaikumsalam saudaraku Julian. Ada gerangan apa engkau mendatangi kediamanku?
Aku datang kemari untuk meminta bantuanmu beserta seluruh pasukanmu, saudaraku. Mengapa engkau membutuhkan pasukanku? Aku ingin sekali menjatuhkan kerajaan Visigoth beserta kekuasaannya Raja Roderick. Mengapa engkau sangat ingin sekali menjatuhkan kerajaan tersebut? Dia sudah sangat laknat menghancurkan putriku, oleh karena itu aku sangat ingin menghancurkannya beserta kerajaannya. Maaf saudaraku, aku tidak bisa membantumu. Aku mohon kepadamu, saudaraku. Aku butuh bantuanmu beserta pasukanmu. Aku beserta pasukanku belum mengenal daerah semenanjung Liberia bagi kalangan kami. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan bantuan dan pasukanmu, saudaraku. Baiklah, aku ingin kau datang dengan pasukan kecilmu ini menyerang semenanjung Liberia dan kembali kepadaku. Baiklah, aku akan berangkat beserta pasukan kecilku ini. Di mana aku ini? Janganlah gentar, wahai Tariq. Sempurnakan apa yang ditakdirkan bagimu untuk melakukannya. Perang pun dimulai. Dari kejauhan, terlihat pasukan dari Raja Roderick terlihat lebih banyak dibandingkan pasukan yang dipimpin oleh Tariq. Namun, keyakinan serta gagasan tekad yang kuat membuat pasukan Tariq yakin dapat memenangkan peperangan ini. Benar saja, kutukan yang ditakuti oleh kerajaan Visigoth yang selama ini dijaga, serta mimpi dari Tariq menjadi kenyataan. Kemenangan perang ini dimenangkan oleh Tariq bin Ziyad, dan Roderick berhasil terbunuh di pedang tangannya Tariq. Kemudian Tariq mengibarkan bendera Islam yang putih menandakan akan kemenangan serta kesucian, dan menurunkan bendera hitam dari kerajaan Visigoth. Sekian video drama yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan perilaku. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.